Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat siang siswa-siswi Madrasah Aliyah Negeri 3 Kota Padang. Semoga Ananda beserta keluarga berada dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, dan kita sama-sama berdoa kepada Allah agar Allah senantiasa menjaga kita tetap berada dalam ketaatan dan kepatuhan kepada perintah-perintahnya. Baiklah, pada siang hari ini kita akan melanjutkan pelajaran Al-Quran Hadis bab 3 tentang keautentikan atau kemurnian Al-Quranul Karim. Sebelumnya, kita pada minggu yang lalu kita juga telah belajar bab ini, dan siswa sudah Bapak tugaskan mencari dan menyalin ayat-ayat dalam Al-Quran yang berbicara tentang keautentikan Al-Quran. Marilah kita lanjutkan pelajaran ini dengan membaca doa sebelum belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakanlah kepada kami hikmah-Mu dan berikanlah kepada kami rahmat-Mu, ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita akan belajar pada siang hari ini satu, pengertian keautentikan Al-Quranul Karim. Yang kedua, kita akan belajar tentang ayat-ayat yang menjelaskan tentang keautentikan Al-Quran. 3, bukti-bukti kebenaran, keaslian atau keautentikan Al-Quran yang dapat kita lihat dari Al-Quran itu sendiri dan kita bandingkan dengan apa yang didengar dan apa yang dilihat nanti. Kemudian yang keempat, ada uji pemahaman. Siswa-siswi sekalian tentu pernah mendengar istilah autentik. Kemudian istilah tersebut dipindahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan otentik. Istilah-istilah ini sering kita dengar ketika kita berbicara tentang sesuatu, dan sesuatu yang kita bicarakan tersebut dituntut kemurniannya, dituntut keasliannya. Sehingga karena memang asal kata dari arti dari kata otentik tersebut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pertama adalah sesuatu yang dapat dipercaya kebenarannya. Yang kedua berarti asli atau tulen, dan yang ketiga juga berarti sah atau kebenarannya itu tidak dapat diragukan lagi. Sehingga ketika kita berbicara tentang bukti keautentikan Al-Quranul Karim, maka kita akan melihat dan mendengar bahwa Al-Quran tersebut di dalam banyak ayat telah memperkenalkan dirinya dengan berbagai macam sifat. Dan salah satu sifat dari Al-Quran itu adalah keautentikannya atau kemurniannya telah dijamin sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hijr ayat 9. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang akan memeliharanya.
Surat Al-Hijr. Bagi seorang muslim, seorang yang beriman, tentu kita yakin dan percaya bahwa apa yang kita baca berupa Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, yang kita dengar dalam berupa audio, visual, dan lain sebagainya, maka kita akan meyakini atau mempercayai bahwa Al-Quran yang ada di rumah kita hari ini tidak sedikit pun berbeda dengan Al-Quran yang pernah dibaca oleh Rasulullah Muhammad SAW. Juga kita tentu meyakini bahwa apa yang kita lihat Al-Quran hari ini sama dengan apa yang telah ditulis juga oleh para sahabat Nabi. Kepercayaan itu pun didukung dengan adanya bukti-bukti yang meyakinkan manusia. Termasuk sebenarnya para orientalis, orang-orang yang mempelajari agama Islam untuk mencari sisi lemahnya, maka para orientalis tersebut tidak menemukan celah sedikit pun atau sekecil pun untuk menyerang Al-Quran dari segi keautentikannya, keasliannya. Itu yang disampaikan oleh Abdul Halim Mahmud, mantan Syekhul atau Rektor Universitas Islam Al-Azhar, Mesir. Mana ayat pendukung tentang argumen kalau Al-Quran itu kemurniannya tidak dapat diragukan atau keasliannya tersebut tidak dapat lagi diragukan? Pertama, ayat yang sering kita baca, Allah berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Dzalikal kitabu la raiba fihi. Al-Quran tersebut atau kitab itu adalah kitab yang tidak ada sedikit pun keraguan padanya. Hudal lil muttaqin, dan kitab tersebut menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jelas disebutkan di sini, bagi orang-orang yang beriman, tentu mereka akan meyakini bahwa kitab Al-Quran yang ada pada diri mereka sekarang tidak ada keraguan sedikit pun, keraguan mungkin karena ditambah, keraguan mungkin karena telah dikurangi, keraguan mungkin karena telah diganti atau ditukar, maupun keraguan tentang isi-isi yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Kemudian ayat-ayat yang mendukung dan dipertegas kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Dua potong kalimat ini memberikan gambaran yang sangat-sangat jelas kepada kita bahwa pertama, Al-Quran itu bukanlah karangan baginda Nabi Muhammad SAW, bukanlah hasil cipta rasa karsa manusia, tetapi Al-Quran itu diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala melalui perantaraan malaikat Jibril dan disampaikan sebagai wahyu kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Poin yang kedua adalah ayat-ayat Al-Quran yang semenjak diturunkan sampai akhir yang diturunkan, Allah Subhanahu wa taala juga telah berjanji bahwa Allah lah yang menjaga, memelihara ayat-ayat tersebut sehingga tidak dapat pengurangan, tidak dapat penambahan, juga tidak ada sesuatu yang dihapus tanpa sepengetahuan yang jelas dan lain sebagainya. Artinya
Pada poin yang kedua ini dijelaskan bahwa Al-Quran itu otentik, asli, kemurniannya terjaga semenjak dari awal diturunkan sampai dengan keadaannya hari ini berada di rumah kita masing-masing. Menjaganya tentu dengan banyak cara. Misalnya dengan Allah Subhanahu wa taala memudahkan Al-Quran itu untuk ditulis, sehingga tulisan Al-Quran tersebut dapat kita salin, kita tulis ulang sebagaimana yang sudah ada. Atau Al-Quran itu juga bisa dibaca, disimpan di dalam fikiran, kemudian dihafal oleh para huffaz dan hafiz Al-Quran. Dan Al-Quran itu sebagaimana yang sudah kita lihat bersama, bisa dihafal baik oleh anak kecil, laki-laki, perempuan, tua, muda, ataupun orang yang sudah dewasa, ataupun orang yang sudah unzur atau lansia. Allah memudahkan untuk menjaganya tersebut. Selanjutnya, tentu ada beberapa tantangan bagaimana Al-Quran itu menyatakan dirinya sebagai otentik, sebagai asli murni. Sehingga Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 88, Qul lain ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Qul, katakanlah, la in ijtama'atil insu wal jin, seandainya dikumpulkan golongan manusia dan golongan jin untuk membuat sesuatu yang serupa dengan Al-Quran ini, niscaya mereka la ya'tuna bimislihi, niscaya mereka tidak akan mampu untuk mendatangkan, membuat seumpama Al-Quran ini. Walau kana ba'duhum li ba'din zahira, sekalipun mereka, sebagian mereka dengan sebagian yang lain bantu-membantu dalam mewujudkannya. Inilah sebuah tantangan besar bagi makhluk yang bernama jin dan makhluk yang bernama manusia. Kalau seandainya mereka meragukan tentang keautentikan Al-Quran, Allah mempersilahkan untuk membuat, menciptakan semisal Al-Quran. Dan silahkan juga kalau mereka mau bekerja sama, golongan jin dan manusia, golongan manusia dengan jin, para profesor berkumpul untuk membuat semisal Al-Quran. Maka di sini tegas dikatakan la ya'tuna bimislihi. Mereka tidak akan mampu untuk membuat seumpama Al-Quran tersebut. Tidak cukup sampai di situ. Dalam Al-Quran surat Hud ayat yang ke-13 Allah berfirman lagi, Am yaquluna iftarahu qul fa'tu bi'ashri suratin mithlih muftarayatin wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Bukankah bahkan mereka mengatakan Muhammad telah membuat-buat Al-Quran itu? Katakanlah, Qul, katakanlah wahai Muhammad, kalau demikian, fa'tu bi'ashri suratin mislih, datangkanlah oleh kalian 10 surat yang dibuat-buat atau yang menyamainya. Atau kamu juga bisa memanggil orang-orang yang kamu sanggup memanggilnya selain Allah, jika kamu memang benar orang-orang yang meyakini benar terhadap dirinya. Ini berupa tantangan. Kalau tadi Allah menantang golongan jin dan manusia untuk membuat seumpama satu Al-Quran itu utuh, mungkin itu adalah pekerjaan yang sangat-sangat berat.
Kemudian tantangan itu diturunkan oleh Allah dalam ayat ini, surat Hud ayat 13, tidak usah dibuat semuanya, tidak usah dibuat utuh, cukup kamu buat saja. Kalau Al-Quran itu terdiri dari 114 surat, sekarang silahkan kamu buat 10 surat saja yang sama dengan Al-Quran tersebut. Dan silahkan kamu membantu dengan siapa saja makhluk Allah, baik mereka jin atau manusia, atau mereka manusia atau mereka jin, atau mereka seorang yang pintar berbahasa, atau siapa saja di atas dunia ini, silahkan mereka bekerja sama untuk membuat 10 surat saja. Tidak cukup sampai di situ. Tawaran Allah kemudian diperkecil. Kalau kamu tidak sanggup membuat 10 surat Al-Quran, maka dalam surat Al-Baqarah ayat 23 Allah menurunkan kadar tantangannya dengan maknanya yang masih sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Dan jika kamu, wahai orang-orang yang ingkar, tetap dalam keraguan terhadap Al-Quran yang telah kami wahyukan kepada hamba kami yang bernama Muhammad, maka buatlah oleh kamu 1 surat saja. Fa'tu bisuratim mim mislih. Maka buatlah oleh kamu 1 surat saja yang semisal dengan Al-Quran itu, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu merasa orang-orang yang benar. Tantangannya telah diturunkan, yang semula dari 1 Al-Quran penuh, kemudian diturunkan menjadi 10 surat saja, kemudian diturunkan menjadi 1 surat saja, tetapi masih dibuka. Silakan kamu bekerja dengan siapa saja. Begitu keautentikan Al-Quran teruji dari zaman dahulu sampai sekarang, bahwa sampai hari ini tidak ada satupun manusia yang mampu membuat 1 surat saja atau 1 ayat saja yang menyamai posisinya, kandungannya dengan Al-Quranul Karim. Siswa-siswi kelas 10 Madrasah Aliyah, jelaslah bagi kita kalau begitu Al-Quran ini adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak mungkin Al-Quran ini adalah karangan-karangan para Nabi Muhammad yang ditulis oleh sahabatnya, sebagaimana yang dituduhkan oleh orang-orang yang mengingkari kebenaran Al-Quran. Di dalam Al-Quran tersebut banyak diungkap fakta-fakta ilmiah, dan fakta-fakta itu silahkan diuji kebenarannya. Misalnya, fakta tentang penciptaan alam semesta. Bagaimana awal proses penciptaan alam semesta, bagaimana kejadiannya, maka dapat digambarkan dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 30. Kalau ada mereka yang memiliki ilmu dalam tentang bagaimana penciptaan alam manusia, silakan mereka menguji dengan surat Al-Anbiya ayat 30. Kemudian contoh yang kedua, perkawinan tumbuh-tumbuhan. Bagaimana bunga bisa menjadi putik, putik bisa menjadi buah, buah kemudian matang, matang kemudian dipetik. Allah memperlihatkan proses itu di dalam surat Al-Hijr, surat yang ke-15 ayat 22. Dan bagi orang yang memperhatikan tentang teori-teori tanaman atau tumbuhan atau makhluk hidup, bagaimana terjadinya penyerbukan, maka ayat ini membuktikan bahwa bagaimana proses itu telah terjadi, dan Al-Quran telah menjelaskannya
semenjak 1400 tahun yang lalu. Yang ketiga, kita lihat contoh fakta-fakta ilmiah seperti pertumbuhan janin di dalam rahim seorang perempuan. Surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai dengan 14. Yang keempat, bagaimana fakta ilmiah terungkap tentang terbentuknya hujan yang Allah turunkan dari langit. Surat Ar-Rum ayat 48. Yang kelima, fakta-fakta ilmiah mengenai keunikan sidik jari umat manusia yang dapat kita baca dalam surat Al-Qiyamah ayat 3 sampai dengan 4. Dan ini hanya adalah sebagian kecil dari bukti-bukti bahwa Al-Quran tersebut kemurnian keasliannya baik secara kuantitas maupun segi kualitasnya dapat dipertanggungjawabkan sekalipun dihadapkan kepada zaman ilmu pengetahuan yang sudah canggih seperti sekarang ini. Bagaimana embriologi terbentuk dalam Al-Quran? Misalnya kita ambil contoh surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Allah berfirman, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari satu saripati yang berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu atau air mani yang tersimpan di dalam tempat yang kokoh, yaitunya rahim seorang perempuan. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Kemudian segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Dan tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk, makhluk yang memiliki rupa. Maka Maha Suci Allah yang sebaik-baik pencipta. Tentu membaca ayat ini dengan ilmu pengetahuan orang sekarang yang bisa meneliti bagaimana perkembangan janin yang ada di dalam rahim per hari, per jamnya, per detiknya bisa diawasi, maka ini adalah sebagai sebuah mukjizat besar bahwa Al-Quran telah berbicara itu dan telah menjelaskan itu semenjak 14 tahun yang lalu, 14.400 tahun yang lalu. Kita ambil contoh yang kedua tentang bagaimana laut dipisahkan. Terdapat di dalam Al-Quran laut dipisahkan, dan kedua air laut ini tidak bercampur. Terdapat dalam surat Al-Furqan ayat 53, dan dialah yang membiarkan dua laut yang mengalir berdampingan, yang ini tawar lagi segar dan yang lainnya asin lagi pahit, dan dia yang menjadikan antara keduanya dinding dan batas yang menghalangi. Sekalipun berdampingan, air dengan air memiliki zat yang sama, kemudian yang satu tawar dan satu asin, tetapi kedua jenis benda cair tersebut tidak saling menyatu satu dengan yang lainnya. Kita silahkan dibuka di Google, di searching, kita lihat dengan jelas bagaimana antara laut, air yang berada di laut sekalipun berjenis yang sama, kemudian ternyata dengan kekuasaan Allah antara air yang di sebelah kanan dan di sebelah kiri tampak begitu jelas tidak saling menyatu. Ada apa? Apa sebabnya? Tentu ini membutuhkan kajian. Tentu Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu tanpa ada kegunaan dan manfaat bagi umat manusia. Tugas di rumah, silahkan siswa cari contoh-contoh bagaimana Al-Quran mengungkapkan fakta-fakta ilmiah, dan fakta-fakta ilmiah tersebut telah berkembang sesuai dengan Al-Quranul
karim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.